This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di Farmasi Kuliah ya. Kali ini dengan materi pada mata kuliah Farmasi Fisik, salah satu momok ya. Biasanya orang-orang tuh atau mahasiswa masuk jurusan farmasi untuk menghindari fisika ya, padahal tidak bisa gitu. Karena semua bagian dari farmasi itu pasti ada fisikanya. Itu makanya fisika itu penting. Oke, itu berlama-lama kita sekarang masuk ke materi fenomena antarmuka. Cari yang menarik ya. Oke, jadi untuk fenomena antarmuka kita bahas pertama ada antarmuka cairan. Jadi ini antarmuka cairan. Di sini ada fase ya, fase gas ya, fase gas. Sorry, bukan fase gas, ini fase uap. Fase uap. Nah, di sini ada fase cairannya. Itu berdasarkan gambar 15.1 ini merupakan representasi atau penggambaran dari gaya ya, gaya tarik menarik antar molekul pada permukaan cairan dibandingkan dengan yang di dalam balok gitu, di dalam cairannya gitu, di tengah-tengah cairannya. Itu bisa dilihat di sini kalau di dalam baloknya itu maka ke segala arah ya gitu. Sedangkan kalau misalnya di permukaannya terbatas gitu. Hanya seperti ini gitu. Kalau sini gambarnya kalau di permukaan 5 arah. Kalau di dalam baloknya berapa nih? 8 ya. 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 arah gitu. Tapi ini representasi aja ya. Gitu. Karena secara molekulernya ya harus dilihat dengan baik gitu, dengan metode yang lain gitu. Ini hanya penggambaran yang menggambarkan bahwa di permukaan itu terbatas, sedangkan kalau dalam balok itu bisa ke segala arah. Nah, ini visualisasi dari tegangan permukaan ya, gitu. Jadi seperti orang yang menarik beban gitu pada sisi tebing gitu, agar dengan menarik tali pada arah horizontal gitu. Dia menarik secara horizontal menggunakan tali dari beban yang berada di sisi lain dari sebuah tebing. Gitu. Ini penjelasannya. Gitu. Oke, jadi fase-fase yang berada pada satu lingkungan yang sama, fase antara keduanya itu disebut antarmuka. Gitu. Jadi misalnya di di beker gelas atau di gelas gitu ada air sama minyak gitu. Nah, batas antara keduanya disebut antarmuka. Nah, pernah lihat kan ya air sama minyak digabung gitu. Mungkin ketika dulu SMA atau SMP ada percobaan seperti itu kalian bisa lihat. Atau di rumah juga bisa dipraktekkan gitu. Oh, ada batas antara keduanya. Itu disebut antarmuka. Sifat molekul-molekul yang membentuk antarmuka tersebut cukup berbeda dengan sifat molekul dalam balok masing-masing fase. Sehingga molekul ini dikatakan membentuk fase antarmuka gitu. Jadi yang perbatasannya itu nanti disebut fase antarmuka. Beberapa jenis antarmuka dapat terjadi bergantung pada apakah kedua fase yang berdekatan ada dalam keadaan padat, cair atau gas. Ini kalau gas dengan gas tidak ada kemungkinan antarmuka. Kalau gas dengan cairan, permukaan cairan air yang berada di atmosfer gitu. Oh, contoh antarmukanya air yang berada di atmosfer gitu ya. Kemudian gas terhadap padatan, permukaan padat, tipenya permukaan padat, bagian atas meja. Ya, di bagian atas meja ada gas. Nah, di situ antarmukanya. Di permukaan padatnya ini. Cairan dengan cairan ya berarti antarmuka cairan-cairan gitu, kayak tadi air sama minyak. Ya, contoh antarmukanya emulsi. Kemudian kalau cairan terhadap padatan ya berarti di antarmuka cairan atau padatan gitu, suspensi contohnya. Itu kayak kalian obat mah ya, itu paling mudah itu bisa kita lihat. Kemudian kalau padatan-padatan ya berarti antarmuka padatan-padatan gitu, antar padatan satu dan padatan lainnya. Itu bisa dilihat mungkin nanti pas di solid ya. Dalam keadaan cair terdapat gaya kohesif antara molekul-molekul yang berdekatan dikembangkan dengan baik.
Gitu. Kemudian molekul-molekul dalam bak cairan dikelilingi oleh molekul lain dari segala arah yang mempunyai gaya tarik-menarik yang sama. Sebaliknya, molekul pada permukaan, yakni pada antarmuka cair atau udara, hanya dapat mengembangkan gaya tarik-menarik kohesif dengan molekul cair lain yang terletak di bawah atau di samping mereka. Molekul itu dapat mengembangkan gaya tarik-menarik adhesif dengan molekul yang menyusun fase lain yang terlibat dalam antarmuka tersebut. Walaupun dalam hal antarmuka cair terhadap gas, gaya adhesif tarik-menarik adhesif ini sangat kecil, ya, karena gas kan partikelnya itu kerapatannya itu longgar sekali ya. Gitu. Tegangan dalam permukaan ini digambarkan gaya persatuan panjang, bisa dyne per centimeter ataupun yang lainnya ya, itu yang harus diberikan sejajar pada permukaan untuk mengimbangi tarikan ke dalam. Itu nanti ada penggambarannya. Tegangan antarmuka itu gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase cair yang tidak bercampur. Tadi air dan minyak. Tegangan antarmuka ini biasanya kurang dari tegangan permukaan. Gitu. Karena ada gaya adhesif antara dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar bila suatu fase cair dan fase gas berada bersama-sama. Jadi bila dua cairan bercampur sempurna. Jadi bila dua cairan bercampur sempurna tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Gitu. Kayak misalnya air sama minyak gitu kita jadiin emulsi, nah itu sudah tidak ada tegangan antarmuka gitu karena sudah jadi satu fase ya, itu fase emulsi gitu. Sedangkan sebelum mereka dicampur dengan emulsifying agent atau emulgator atau surfaktan, maka mereka akan tetap kayak air sama minyak gitu, ada batas yang jelas di antara keduanya, itu disebut antarmuka. Nah kemudian ini adalah tegangan permukaan dan tegangan antarmuka ya terhadap air pada 20 derajat Celcius. Nanti bisa lihat di bukunya. Nah, ini adalah gambar skema tegangan permukaan. Jadi seperti sebuah lapisan ini ya, lapisan balon gitu, film balon film gitu yang ditarik menggunakan kawat dengan panjang L, kemudian ditarik menggunakan beban gitu. Jadi gamma sama dengan FB per 2L. Di sini gamanya itu dengan permukaan, L itu panjang batang yang digerakkan ya. Kemudian ABCD ini film lapis tipis sabun. Tadi apa namanya film soap tadi ya atau film sabun. Gitu. Kemudian F itu satu gaya yang merentangkan lapis tipis ABCD. FB itu gaya yang dibutuhkan untuk memecahkan film. Jadi sampai film sabunnya itu pecah. Gitu. Tadi ditarik beban ke bawah ya. Pernah kan ya main sabun-sabunan ya? Pernah lah pasti. Oke, ini contoh soalnya. Bila panjang dari batang L adalah 5 cm dan massa yang dibutuhkan untuk memecahkan film ada 0,5 gram, berapakah tegangan permukaan larutan sabun tersebut? Silahkan dijawab, teman-teman. Oke, kemudian ini energi bebas permukaan. Ini adalah kerja yang dilakukan dalam memperbesar luas permukaan. Itu. Kemudian ya kan gamma dikali 2L sama dengan F. Kemudian kalau dulu usaha kan F kali A ya, kalian mengertinya. Itu gaya dikali percepatan. Sorry. Percepatan bukan. F kali A, F kali A sih bukan. F kali S ya. S itu perpindahan. Sorry. Di sini karena energi bebasnya infinitesimal ya, gitu. Jadi kecil sekali maka dilambangkan dengan D, dW gitu. Kemudian ds juga karena perpindahannya kecil sekali ya gitu, makanya dilambangkan dengan ds gitu. Jadi gamma dikali 2L dikali ds itu kita bisa sederhanakan ya, karena 2L dikali ds itu sama dengan dA gitu, luas permukaan. Berarti usaha atau energi bebas permukaan itu sama dengan gamma tegangan permukaan dikali sama luas permukaan. Jadi lihat satuannya, jadi jangan salah ya. Nanti ketika perhitungan satuannya itu tidak boleh salah. Nah ini contoh soalnya, berapakah kerja yang dibutuhkan untuk menarik kawat ke bawah 1 cm seperti ditunjukkan pada gambar tegangan permukaan pada slide sebelumnya. Nah, silakan jawab nih.
mudah. Oke, kemudian ini adalah berikutnya perbedaan tegangan antara kedua lengkungan terbuka. Jadi ini merupakan metode lain untuk menyatakan tegangan permukaan. Itu. Ada ininya nggak ya? Aparatus. Oh nih, skemanya, representasi skemanya dari tadi perbedaan tekanan antar kedua lengkung antarmuka. Jadi bayangkan sebuah sabun punya jari-jari R. Total energi bebasnya W sama dengan 4pi dikali tegangan permukaan dikali jari-jari kuadrat. Gitu. Sehingga nanti kan ada selisih ya, gitu. Ada selisih antar kedua jari-jari ya, perpindahan. Karena dia infinitesimal, maka di sini dr. Berarti R-nya itu, R kuadratnya itu kita ubah jadi R dikurang dr gitu, karena nanti ada perpindahan ya teman-teman. Nah, jadi 4pi dikali tegangan permukaan dikali R awal dikurang R akhir gitu, kuadrat gitu teman-teman. Itu. Kemudian kita dulu ada persamaan kuadrat ya, berarti R dikurang dr, jadi kurung buka R dikurang dr dikali R dikurang dr, nanti dikali sama 4pi dikali gamma, gitu. Hasilnya seperti ini. Ya, karena dr sangat kecil, berarti dapat diabaikan. Perubahan dalam energi bebas permukaan sama dengan 8pi kali tegangan permukaan dikali D dikali dr. Nah, melawan perubahan ini ada energi yang sama, tapi berlawanan arah. Ya, seperti hukum Newton 3 ya, aksi sama dengan minus reaksi. Itu bergantung pada perbedaan tekanan atau delta P antara kedua lengkungan dinding lembung. Itu tekanan sama dengan gaya persatuan luas. Lu pasti belajar P sama dengan F per A kan. Itu nanti ada perubahan kerja yang diakibatkan oleh pengecilan jari-jari dari jari-jari DR, sorry, bukan jari-jari DR. Karena tadi ada jari-jari akhir ya, yang dia tidak terlalu jauh selisihnya dengan jari-jari awal, sehingga nanti W sama dengan perubahan tekanan dikali 4pi dikali tegangan permukaan kuadrat dikali tadi jari-jari akhir. Pada kesetimbangan harga ini harus sama dengan perubahan energi bebas permukaan, maka kita bisa ubah W kan tadi sama 8pi dikali tegangan permukaan dikali R dikali dr. Itu. Ya, masih bisa menyimak? Pusingnya. Kemudian baru dikali ini. Gitu. Substitusi ya dulu. Kemudian pi R dr kita coret. I-nya nanti delta P sama dengan 2pi R. Ini 8 sama 4 coret ya. Satu sini 2, di sini 1. Kalau jari-jari dari gelembung mengecil, tekanan udara di dalam relatif bertambah terhadap tekanan udara luar. Nah, ini tergambarkan tadi ya. Jadi dia mengecilkan si balonnya tadi gitu, dari R ke dr. Gitu. Oh, sorry, dr di sini tuh adalah selisih ya, selisih dari si perpindahan tadi. Gitu. Iya benar, selisih. Karena selisihnya kecil makanya dr di situ. Sorry ya, salah ya tadi ya. Ini adalah dua metode pengukuran tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Ada metode kenaikan kapiler yang nanti akan kita praktikumkan ya. Kemudian yang kedua adalah metode Dunoyer ring. Nah, ini pipa kapiler. Jadi kita nanti kasih cawan Petri ya. Nanti akan dikasih unjuk ya ketika nanti praktikum. Jadi cawan Petri diisi dengan cairan yang akan kita uji pada suhu sekian ya. Gitu. Jadi nanti ditentuin suhunya. Kemudian kita masukkan pipa kapiler, tak gitu. Nah, nanti setelah kita masukkan pipa kapiler, maka cairannya dia akan naik pada ketinggian tertentu. Nanti kita kasih stopwatch.
kita hitung masih naik nggak? Kalau naik ya berarti terus. Tapi kalau dia udah berhenti, stuck gitu, nah berarti udah selesai. Itu nanti diukur menggunakan penggaris. Gitu. Oke, nah di sini ada, nanti dia membentuk sudut nih, di sini nih. Di sini nanti membentuk sudut. Gitu. Nah ini sudutnya seperti ini. Itu. Oke, metode pipa kapiler tadi sudah dijelaskan ya, gitu. Karena nanti ada gaya adesi di situ. Adesi antara molekul cairan dengan dinding kapiler. Nah, ini metode pipa kapiler, kita menghitung tegangan permukaannya itu setengah dikali jari-jari si pipa kapiler dikali ketinggian tadi, ketinggian yang kita hitung sampai akhir ya, sampai dia nggak naik lagi. Kemudian dikali massa jenis dari cairan tersebut, dikali sama gravitasi. Mudah ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Silahkan dikerjakan. Mudah, insya Allah. Oke, keduanya adalah metode tensiometer Dunoy. Jadi prinsipnya itu bergantung pada kenyataan bahwa gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin platina iridium. Jadi nanti si cincin platinanya itu kita taruh di bejana yang ada airnya ya, yang ada cairannya ya, cairan yang akan kita uji. Gitu. Kemudian kita kasih beban sampai jatuh plak gitu. Belum kebayang ya, nanti kita peragakan. Nah, kan pada permukaan atau antarmuka sebanding dengan tegangan permukaan atau tegangan antarmuka. Gaya yang diperlukan untuk melepaskan cincin dengan cara ini diberikan oleh suatu kawat spiral dan dicatat dalam satuan Dine pada suatu penunjuk yang dikalibrasi. Tegangan permukaan diberikan oleh rumus seperti berikut ya. Nanti kita lihat gitu videonya seperti apa, gitu, videonya untuk Dunoy ring ya. Itu agar kalian lebih bisa tergambar ya seperti apa Dunoy ring. Itu nanti tegangan permukaannya itu adalah skala yang dibaca pada penunjuk dalam Dine dibagi 2 kali keliling cincin dikali faktor koreksi, nanti dikasih faktor koreksinya. Oke, berikutnya kita ke koefisien sebar. Jadi kerja adesi itu nanti kerja adesi merupakan energi yang dibutuhkan untuk mematahkan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul tidak sejenis. Nah, ini ada 2 molekul tidak sejenis ya, ada liquid sama solid. Sini ada gamma SL ya, ada tegangan antarmuka antara liquid dengan solid gitu, padatan dengan cairan. Itu untuk mematahkan keduanya, jadi untuk memisahkan keduanya itu namanya adalah WA. Itu sama dengan tegangan permukaan pada L itu pada si liquid ditambah sama gamma atau tegangan permukaan pada fase padatan dikurang tegangan antarmuka keduanya. Gitu. Udah ya. Pada adesi ada kohesi. Kalau kohesi itu adalah kerja yang diperlukan untuk memisahkan molekul-molekul cairan. Gitu. Sehingga tidak ada tegangan antarmuka antara molekul-molekul sejenis. Rumusnya WC sama dengan 2 gamma L. Jadi untuk memisahkan ya antara cairan dengan cairan. Gitu. Karena mereka sejenis ya, jadi mudah ya, 2 gamma L aja. Penyebaran minyak di atas permukaan air. Jadi bayangin tuh kayak kalian punya tinta, ya minyak boleh, tinta boleh, gitu. Kan dulunya sama-sama ngelarut air ya. Dikasih ke air, maka terjadi penyebaran tuh. Bila kerja adesi lebih dari kerja kohesi, dikenal sebagai koefisien sebar. Ya pasti nyebar ya, gitu. Karena mereka nggak satu macam gitu. Mereka masing-masing punya tegangan permukaan yang spesifik. Gitu. Makanya nanti ada tegangan antarmuka antar keduanya. Sehingga kerja adesi pasti lebih dari kerja kohesi. Gitu. Sehingga nanti berlaku S sama dengan WA dikurang WC. WA itu tadi yang adesi, C itu yang kohesi. Gitu. WA tadi kan gamma L, gitu. Gamma si liquid ditambah gamma S. S itu padatan ya, anggap aja si itu ya. Apa namanya tadi? Minyak atau si tinta gitu dikurang tegangan antarmuka keduanya dikurang sama tegangan permukaan 2 kali tegangan permukaan cairan gitu sehingga dapat rumus demikian.
Nah, ini ada soal, silahkan dikerjakan. Ini ada tabel koefisien sebar, bisa lihat ya. Oke, kemudian kita ke adsorpsi pada antarmuka cairan. Jadi ada dua istilah teman-teman, jadi jangan sampai salah ya. Ada adsorpsi, itu semata-mata pada efek permukaan gitu. Jadi cuma sebatas di atas permukaan gitu kalau adsorpsi gitu. Jadi semua yang misalnya gambarannya tuh kayak gambarannya ya kayak popok bayi sama ompolnya ya gitu. Jadi kalau kalau adsorpsi itu pas pertama kali kontak gitu. Sementara kalau absorpsi sudah ke dalam gitu, sudah ke dalam si lapisan silikanya si popok gitu, gampangnya gitu. Untuk membedakan absorpsi dengan absorpsi. Kalau absorpsi cuma di permukaan, sementara kalau absorb itu lebih ke dalam, berpenetrasi ke dalam ruang-ruang kapiler dari zat pengabsorpsi gitu, kayak tadi silikanya si popok bayi ya. Ya, contoh peresapan air oleh spons juga boleh untuk absorpsi. Kalau absorpsi, ya tadi cuma efek permukaan aja. Molekul dan ion yang diabsorpsi pada antarmuka nanti menghasilkan zat aktif permukaan. Contohnya salah satunya adalah surfaktan. Nah, nih, absorpsi molekul asam lemak pada air dan sini ada gas ya. Air, udara, sorry, udara. Itu permukaan udara. Gitu. Itu di yang panel atas, sedangkan panel yang bawah itu air, oh iya, air, minyak interface. Jadi ini asam lemak, molekul asam lemak, sorry, itu asam oleat atau asam asam palmitat dan yang lainnya ya gitu. Kalau ini pada air dan udara seperti ini gambarannya gitu. Jadi kepalanya aja gitu kan, nanti kalian belajar ini ya, belajar kimia organik, nanti tahu asam lemak tuh ada kepala sama ada ekornya gitu. Nah, ekornya itu selalu ke arah lipofil, fase yang lipofil yaitu minyak. Itu lipofil, lipo itu lipid, fil itu suka, jadi suka lemak gitu. Jadi dia lebih larut di lemak dibandingkan dengan di air gitu. Kalau hidrofil, air, fil itu suka gitu, sehingga suka air gitu, berarti dia lebih polar. Jadi kalau yang larut di air itu biasanya dia di hidrofil itu biasanya sifatnya polar gitu, sedangkan kalau yang lipofil itu biasanya sifatnya non polar gitu. Jadi kalau di udara seperti ini menghadap ke udara ya, sementara kepala tetap di air. Nah, kalau dia di minyak, antara minyak dan air, maka ekornya dia di minyak, kepalanya di air gitu. Kemudian ada sistem HLB, hidrofil, lipofil, balance. Tadi kita udah bahas ya. Itu hidrofil, lipofil. Disamakan yang dirancang oleh Griffin. Jadi di sini ada ukuran keseimbangan hidrofilik, lipofilik, surfaktan. Dapat menentukan kisaran HLB efisiensi optimum masing-masing golongan surfaktan. Makin tinggi HLB satu senyawa, maka makin hidrofil senyawa tersebut. Nah, ini contohnya. Skala penentuan HLB ya. Gitu di sini kalau dia semakin dari berapa nih? 10 nih kalau nggak salah ya, 9 nih 10, 11, 12 ya 10. Jadi 10 ke bawah itu dia lipofil. Sementara dari 10 ke atas itu dia hidrofil. Itu hidrofil contohnya di sini solubilizing agent, kemudian deterjen, kemudian ini ada OW itu maksudnya oil in water. Itu kalau WO berarti water in oil. Itu. Itu ya. Kayaknya ada yang salah ya. Ini harusnya WO di sini nih. WO emulsifying agent. Water in oil. Kan semakin ke bawah semakin lipofil. Jadi maksudnya oil in water itu adalah si minyaknya itu terlarut atau terdispersi di fase air gitu. Oil in water. Kalau water in oil berarti airnya itu yang terdispersi di fase minyak. Gitu. Ini ada kesalahan seperti di gambarnya.
Itu nanti kita cek lagi ya, gitu. Teman-teman juga boleh cek. Gitu. Nah, ini HLB masing-masing substance ya. Ada asam oleat, ada sorbitan triserat, gliserat monoserat, sorbitan monooleat, span 80 ya. Ada span, ada twin. Nanti kita belajar. HLB butuh. Nah, HLB butuh ini berbeda untuk pembuatan emulsi air dalam minyak atau minyak dalam air. Contoh perhitungan nilai HLB untuk emulsi minyak dalam air. Ini RAHLB, oil in water. Kalau water in oil nanti beda lagi untuk masing-masing ini ya, masing-masing bahan. Mula-mula kita hitung RHLB emulsi secara keseluruhan dengan mengalihkan RHLB masing-masing komponen mirip minyak dengan fraksi berat yang dikontribusikan oleh masing-masing komponen itu pada fase minyak. Total berat fase minyak kan 50 gram. 15, 10, 25, benar ya. 15 tambah 5, 20, tambah 20, tambah 10, pas 50 gram. Tuh. Sehingga nanti dapat fraksi 15 per 50 untuk beeswax. Tuh, 15, totalnya kan 50 ya. 15 per 50 kali 9. Dapat semuanya, kemudian total RHLB emulsi berarti 10,6. Jumlah semuanya nih. 2,7, 2,4 kan 5,1, 5,1 tambah 4, 9,1 tambah 1,5, 10,6. Lalu kita memilih suatu campuran dari dua emulgator. Satu bahan yang memiliki HLB di atas dan satu lagi di bawah. Itu misalnya contohnya span sama twin ya. Itu kita milih nih twin 80 sama span 80. Twin 80 HLB-nya 15, span 80 HLB-nya 4,3. Gitu. Kemudian nanti tinggal pakai rumus ini. Untuk menghitung persentase twin 80 berarti RHLB tadi 10,6 ya, dikurang HLB yang rendah. HLB yang rendah siapa? Ini 4,3. Gitu. Kemudian dibagi HLB yang tinggi siapa? 15. Dikurang HLB yang rendah 4,3. 15 dikurang 4,3 berarti 0,59. Berdasarkan formulasi emulgatornya 2 gram. Coba kita lihat. Ya benar ya, emulsifiernya 2 gram. Benar? Oke, kemudian berarti ada sampai mana ya? Oh, sini. Jadi twin 80 yang ditimbang ada 0,59. Twinnya ya, twin 80-nya kan dapatnya 0,59 dikali 2 gram. Itu dapatnya 1,18 gram. Span 80 tinggal dikurangin aja, jadi 0,82 gram. Gitu. Kenapa sih? Ya kalau ngitungnya salah, otomatis nanti emulsinya nggak stabil gitu, nanti bisa terjadi creaming, bisa terjadi inversi fase dan lain sebagainya. Yang kita sebagai seorang farmasis itu sebisa mungkin dihindari. Menarik ya. Kemudian kita sekarang ke jenis-jenis lapisan tunggal pada permukaan cair. Jadi bahan yang diabsorpsi itu ada yang membentuk lapisan tunggal larut sama membentuk film tidak larut. Kita mengharapkannya yang mana? Membentuk lapisan tunggal yang larut. Ini lapisan tunggal yang larut contohnya ya. Jadi ada di sini ada asam oleat fase beta sama air fase alfa. Di sini ada tegangan permukaan, benar? Gitu, ada S di sini ya. Gitu. Kemudian sedangkan ini iya ya. Kemudian kalau yang B itu adalah kondisi di mana si alfa fase atau si air dan permukaan atau S fase butuh untuk dipertimbangkan. Iyalah, kalau ini kan sama kayak tadi ya. Jadi yang di awal kan kalau misalnya sama fase gas sama fase udara itu ya pasti seperti ini bentuknya gitu. Berikutnya adalah amfifil. Pada konsentrasi yang khas untuk tiap senyawa aktif permukaan disebut amfifil ya. Dia membentuk lapisan tunggal larut berkelompok membentuk misel berukuran koloid. Nah, ada ukuran koloid. Jadi ukuran itu memang penting ya bagi kita sebagai seorang farmasis dan tidak aktif permukaan.
bisa berada dalam fase bulk dan bukan dalam antarmuka. Nah, aspek penting dari absorpsi antarmuka cairan itu adalah contohnya aktivitas antibakteri ya dari zat aktif permukaan tertentu. Contohnya di sini kalau kalian buka buku farmasi fisik Martin ya, ada hexyl resorcinol berpenetrasi ke Ascaris. Ascaris lumbricoides itu cacing kremi biasanya untuk anak-anak ya gitu. Yang biasanya suruh minumnya Combantrin, Pirantelpamoat ya, sorry. Harusnya nggak ngomong ini ya merek, tapi nggak apa-apa lah dalam koridor keilmuan. Biar kalian lebih tergambar ya. Itu dengan adanya surfaktan dan konsentrasi rendah, maka si hexyl resorcinol ini kuat aktivitasnya. Kenapa? Gitu karena kan si hexyl resorcinol kan mengenai dindingnya dari si Ascaris ya. Kalau nggak ada surfaktan ya sulit gitu. Nanti kita baca sudut kontak. Jadi ketika ada surfaktan, maka ada penurunan tegangan permukaan antara fase cair dan dinding sel organisme gitu, sehingga absorpsi dan penyebaran dari hexyl resorcinol di atas permukaan organisme jadi mudah kan gitu. Jadi mudah gitu, sorry. Bukan dimudahkan ya, jadi lebih mudah gitu. Jadi ketika nanti nggak pakai surfaktan, ya sulit gitu. Mengabsorbnya gimana gitu kan, dia juga punya tahanan tersendiri ya, punya tegangan permukaan tersendiri dari si dinding selnya si Ascaris gitu, Ascaris lumbricoides ya. Kemudian contoh lainnya tuh busa ya. Jadi banyak larutan yang mengandung bahan aktif permukaan menghasilkan busa yang stabil, contohnya SLS ya, sodium lauryl sulfat yang biasa kalian lihat di deterjen ataupun sabun dan lain sebagainya. Gitu. Ketika dicampur dengan air maka terbentuk busa. Gitu. Nah, busa ini adalah struktur yang relatif stabil yang terdiri dari kantong-kantong udara terbungkus dalam lapisan tipis cairan. Nah, kalau cairannya kering maka busanya menghilang. Gitu. Nah, ini CMC, kita belajar critical micelle concentration, adalah kondisi di mana bentuk micelle dalam larutan. Gitu. Jadi di sini digambarkan ada gamma dan log C2 ya. Gitu. Jadi ketika tegangan permukaan yaitu gamma dari surfaktan diplot berhadapan dengan log konsentrasinya, gitu. Kemudian fase awalnya itu, segmen awalnya itu adalah AB gitu, AB yang diikuti dengan BC. Nah, titik C ini merupakan CMC atau critical micelle concentration gitu, yang dimana CD itu linear gitu, tidak ada fase penurunan lagi gitu. Kemudian ya, kemudian di sini ada absorpsi pada antarmuka padatan. Absorpsi materi pada antarmuka padatan dapat terjadi baik dari fase cair maupun fase gas yang berada di dekat padatan tersebut. Kemudian absorpsi gas dilakukan dalam berbagai aplikasi seperti penghilangan bau yang tidak disukai dari ruangan dan makanan, kerja masker gas, dan penentuan ukuran partikel dalam serbuk gitu. Jadi kayak misalnya apa ya, silika buat menyerap gas-gas yang tidak menguntungkan di sekitar ya gitu. Kayak misalnya kalian beli vitamin lah ya, vitamin pasti dalamnya ada silikanya. Nah, itu absorpsi pada antarmuka padatan gitu. Prinsip absorpsi padatan cairan digunakan untuk menghilangkan warna larutan ya, kromatografi, absorpsi pencucian dan pembasahan. Sorry, bukan pencucuan ya, pencucian. Ini yang terbuka padat atau padat gas ya, padat di dalam gas. Itu derajat absorpsi dari suatu gas oleh suatu padatan bergantung pada sifat kimia dari adsorben. Adsorben itu adalah pengabsorpsinya, jadi yang menyerap. Sementara adsorban itu yang diabsorpsi gitu. Luas permukaan adsorben bergantung ya dengan luas permukaan adsorben. Kemudian bergantung juga sama temperatur dan tekanan parsial dari gas yang diabsorpsi. Ini absorpsi itu ada dua, fisika sama kimia. Kalau fisika itu disebutnya juga dengan absorpsi van der Waals, sementara absorpsi kimia disebut juga dengan chemisorpsi. Absorpsi fisika itu berhubungan dengan gaya van der Waals, sifatnya reversibel ya, jadi mudah
patah ya, mudah kembali ke bentuk semula gitu. Penghilangan adsorbat dari adsorban dikenal dengan desorpsi, bisa dilakukan dengan menaikkan temperatur dan mengurangi tekanan gitu. Kayak misalnya kalian belum praktikum sih ya. Jadi kalau kita punya silika gel di dalam desikator gitu, kita kan kalau nyimpen bahan itu, bahan-bahan yang sensitif terhadap moisture atau kelembaban itu biasanya nanti dimasukkan ke dalam desikator gitu. Nah kemudian dari di desikator itu dalamnya ada silika gel. Jadi nanti dari silika gelnya jika berubah warna ya, udah biru banget gitu, dari bening jadi biru banget, maka kita bisa hilangkan gitu. Warna biru itu kan artinya dia udah full sama moisture ya, sama kelembaban ya, dia sudah menyerap terlalu banyak air yang ada di udara sekitar gitu, sehingga kita bisa menghilangkannya kembali dengan di oven gitu, dengan dipanaskan pada suhu tertentu dan mengurangi tekanan ya. Nah, kalau absorpsi kimia kita nggak terlalu bahas ya, teman-teman. Dan berikutnya ada absorpsi isotermis. Ini adalah absorpsi pada temperatur konstan. Itu bisa dilihat ya. Jadi, ini ada keterangannya. Absorpsi isotermis untuk gas padatan, A itu jumlah X gas yang diabsorpsi per satuan massa. Satuan massanya M. Absorben diplot terhadap tekanan kesetimbangan. Sedangkan untuk yang B, itu log jumlah gas yang diabsorpsi per satuan massa absorban diplot terhadap log tekanan. Gitu. Cuma beda sedikit ya. Antara yang satu tidak di log, yang satu di log. Gitu. Kemudian ada suatu metode untuk meroleh data absorpsi dengan menggunakan suatu alat seperti Tera pada 1519. Nah, nih. Oke, ini alatnya ya. Jadi penjelasannya adalah neraca diletakkan dalam suatu sistem vakum. Jadi vakum itu kondisi di mana nggak boleh ada udara di dalamnya gitu. Di vakum. Pernah dengar kan ya? Gitu. Vakum. Kayak misalnya kalian beli makanan-makanan yang ini ya, yang nggak pakai pengawet itu biasanya di vakum gitu. Karena ketika ada udara maka akan rentan sekali sama kontaminasi mikroba sehingga mudah basi gitu. Kalau nggak pakai pengawet resikonya seperti itu, makanya biasanya di vakum. Itu zat padat yang dihilangkan gasnya ya. Zat padat dihilangkan gasnya. Nih zat padatnya. Nih yang dibandul ini nih, yang dibandul tergantung di kawat quartz gitu yang sudah dikalibrasi. Ini udah dihilangkan gasnya. Gitu. Ditaruh di piring, piringnya ini. Nggak terlalu kelihatan ya. Tuh. Sejumlah gas dibiarkan masuk, baru nih nanti saat tadi ini kondisi vakum, baru dibuka knopnya di sini. Gitu. So, bukan knop ya, valve ya. Valve-nya dibuka. Gitu. Nanti gasnya dibiarkan masuk. Kan awalnya di sini. Awalnya bisa di sini, bisa di sini gitu. Kan karena dia punya bobot sendiri ya, walaupun dalam situasi vakum. Gitu. Nah, kenaikan berat pada saat tekanan gas dicatat. Ya. Jadi nanti kalau ada kenaikan berat pada saat tekanan gas timbang dicatat. Diamati bertambahnya pegas quartz yang dikalibrasi yang dipakai untuk menahan piring. Ini nanti kita catat nih seberapa jauh perubahan panjang dari si kawat quartz ini gitu. Itu teman-teman. Kemudian termuka padatan cairan. Contohnya batu-batan, zat warna, kaloid, asam lemak, asam dan basa organik dapat diabsorpsi dari larutan ke dalam padatan seperti karbon dan alumina. Absorpsi molekul zat terlarut dari larutan dapat dianalogikan dengan absorpsi molekul pada antarmuka padat gas. Itu dalam penelitiannya, Barr dan Arnista meneliti absorpsi toksin difteri dan beberapa bakteri oleh berbagai clay. Gitu. Clay itu lempung, tanah liat, samalah gitu kan, punya banyak bahan di dalamnya ya, ada kaolin, ada haloisid dan lain sebagainya gitu. Dan ternyata mereka menyimpulkan bahwa tapulgit, suatu magnesium aluminium silikat hidrat, merupakan absorben intestinal yang lebih baik dari kaolin. Itu tapulgit itu biasa kalian buat ini ya, diare ya. Ketika diare
logaritma awalnya biasanya dikasih Attapulgite atau karboadsorben gitu. Nah ini contohnya. So contoh ini skemanya ya gitu. Jadi dengan menggunakan Attapulgite ternyata dia maksimal gitu. Sementara ketika haloisid dan kaolin ini kalah dibandingkan dengan Attapulgite gitu. Attapulgite sampai maksimal sekali ya itu pada konsentrasi C tertentu gitu. Jadi dengan konsentrasi yang sama, C yang didapat lebih besar gitu. C si difterinya ya gitu, konsentrasi difteri yang diabsorb sama si masing-masing turunan lempung ya atau tanah liat atau clay. Semakin kecil kemiringan, semakin baik absorpsinya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jika obat yang diberikan secara oral menyebabkan gangguan GIT, sediaan absorban, antasida, atau anti diare yang ada di pasaran sering digunakan oleh pasien dan sediaan-sediaan ini mungkin berinteraksi dengan obat untuk mengurangi absorpsi obat ya. Jadi kalau misalnya hati-hati dengan penggunaan obat yang lain ya. Jadi kalau kalian menggunakan obat yang lain, kemudian kalian juga diare ya, diare menggunakan Attapulgite, maka itu harusnya biasanya diselang gitu sekitar 2 jam. Itu 2 jam si Attapulgite udah turun baru kasih obat yang lain gitu. Atau obat yang lain dulu udah turun baru kasih Attapulgite gitu. Karbon aktif tadi sering diberikan pada pasien keracunan, jadi diasumsikan bahwa absorpsi toksin dicegah dan toksisitas keracunan menurun, jadi toksinnya langsung dipegang gitu sama permukaan si karbon aktif gitu. Pemanfaatan yang lain itu contohnya di HPLC dan TLC, di mana senyawa yang terlarut dalam satu pelarut terabsorb dalam kolom atau lempeng atau fase diam pada waktu tertentu. Jadi gampangnya tuh nanti kalian ada analisis instrumen, kalian bisa lihat di situ. Gitu. Jadi kalau TLC kan lempeng ya pakainya, lempeng, kemudian nanti kita totolin, kemudian nanti kita masukin ke LUN ya atau cairan pelarutnya ya. Itu kita masukin, ikat itu pakai tali, tutup bejananya, nanti kan dia naik ya. Gitu. Set gitu. Terabsorb ya gitu. Kemudian nanti si cairan yang kita totolin itu nanti akan terbawa oleh si LUN-nya ini sampai ke titik tertentu gitu. Itu namanya waktu retensi. Sorry, kalau di lempeng berarti bukan waktu retensi gitu, tapi panjang retensinya ya berapa ya gitu, R-nya berapa. Kalau si HPLC beda, dia kolom, jadi zat kita itu nanti dilarutin ke suatu cairan tertentu, parut tertentu, diinjek ke HPLC-nya, kemudian dia akan terbawa oleh LUN sama kayak tadi TLC ya. Cuma ini LUN-nya bergerak dengan perbedaan tertentu gitu, dengan jenis tertentu. Kemudian nanti akan berinteraksi sama si kolomnya gitu. Kolomnya. Nanti di kolomnya entah dia tertahan di T keberapa gitu. Misalnya waktu retensinya 5 menit gitu. Dia tertahannya 5 menit, berarti TR-nya 5 menit. Gitu. Nanti di di aparatus kalian, di HPLC kalian nanti ada puncaknya gitu. Puncaknya itu di 5 menit misalnya gitu potensinya. Nah, ini ada wetting agent. Jadi wetting agent itu adalah bahan membasah gitu. Contohnya surfaktan ya, larutkan dalam air. Dia akan menurunkan sudut kontak yang sebelumnya ada. Dia dapat memindahkan fase udara pada permukaan, menggantikan fase tersebut dengan fase cair. Itu. Nah, ini sudut kontak nih. Jadi kalau misalnya yang sempurna gitu, itu adalah tetanya ya. Ini apa nih? Teta ya bukannya? Teta ya. Teta sama dengan 0. Nah, kalau yang ini nih, 180 derajat ini berarti nyaris praktis tidak larut ya. Gitu. Sedangkan kalau yang kurang dari 90 nih mungkin masih masuk kategori udah larut, larut dan sebagainya. Semakin besar sudut kontak, maka kan semakin sulit terlarut berarti gitu. Nah, dengan adanya tadi surfaktan atau wetting agent gitu, maka akan menurunkan. Jadi tadinya 180 berkurang jadi 120, jadi 90, jadi 90, jadi kurang dari 90 gitu. Jadi nanti lebih mudah terdispersi dalam pelarutnya. Gitu. Proses kesetimbangan tegangan permukaan dapat ditentukan dalam ini gamma S sama dengan tegangan permukaan pada ini ya, solid ya, pada padatan itu sama dengan tegangan antar muka
padatan cairan ditambah tegangan permukaan cairan kali cos theta. Tadi kan ada sudutnya gitu. Kemudian tinggal diturunkan menggunakan gamma SL. Terakhirnya usaha usahanya dari si tadi ya, dari penurunan sudut kontak tadi itu sama dengan gamma L, tegangan permukaan pada cairan dikali 1 plus cos theta. Gitu. Ini contoh aplikasi wetting agent. Bisa dilihat. Kemudian macam-macam ya, banyak ya gitu. Deterjen pun termasuk bagian dari wetting agent. Ini wetting, keterbasahan permukaan tablet mempengaruhi disintegrasi, iya. Dan solusi dan selanjutnya mempengaruhi pelepasan zat aktif dari tablet tersebut. Jadi kalau misalnya tablet kalian terlalu banyak glidan atau lubrikannya, itu kan berarti ketika dia biasanya di permukaan ya si glidan sama si lubrikannya. Gitu. Ketika dia terlalu banyak, terlalu exceed gitu, terlalu melebihi konsentrasi yang seharusnya, maka ya keterbasahannya akan sangat kecil sekali gitu, sehingga nanti lama pecahnya gitu kan, tablet harus pecah jadi granul, granul harus jadi fines, fines baru bisa terdisolusi gitu, kemudian terdisolusi baru bisa terabsorpsi gitu. Jadi bayangkan ketika pembasahannya lambat, disintegrasinya lambat, disolusinya lambat, maka onset dari si obat tersebut pasti akan lambat gitu, karena disolusinya lambat, absorpsinya lambat gitu. Jadi kasihan pasiennya ya teman-teman ya. Dan ada surfaktan alami, itu surfaktan paru. Nah, surfaktan paru ini surfaktan yang menutupi permukaan alveoli yang berkontak dengan udara. Gitu. Jadi ada tuh sebenarnya surfaktan paru. Itu yang letaknya di permukaan alveoli. Penaktif ini menurunkan tegangan antarmuka udara alveoli hingga hampir nol. Tugasnya, surfaktan paru mencegah alveoli kolaps gitu dan menurunkan tekanan di dalam alveoli. Hikmahnya dari surfaktan paru kita dapat bernafas dan terjadi edema paru. Jadi cari edema paru itu apa? Udem itu artinya pembengkakan. Merupakan campuran kompleks protein dan lipid, utamanya fosfatidilkolin. Nah, ini yang lainnya yang sering kita gunakan ya, deterjen. Itu. Ini adalah mekanisme aksi dari deterjen. Jadi ada, kita lihat ya, ini ada WC, ini penjelasannya. Jadi ekor dari hidrokarbon deterjen anion ya, terlarut di kotoran grease itu. Kemudian titik grease lama-lama break up gitu kan. Kalau kotoran di pakaian itu karena mereka satu fase ya, maka kohesifnya kan kuat. Kita butuh nge-break mereka gitu agar bisa dibuang gitu, agar pakaian kita bisa bersih ketika selesai dicuci itu teman-teman. Itu makanya awal-awal ya di break dulu gitu si ekornya surfaktan pada deterjen itu nanti akan berikatan gitu sama si grease-nya. Grease kan kebanyakan minyak-minyakan gitu yang sifatnya ya pasti non-polar gitu. Makanya yang terikat di sini adalah si ekornya. Kemudian kepalanya si surfaktan deterjen ini mengarah ke arah air gitu agar nanti bisa terdispersi gitu, bisa terlarut di air yang udah bisa cuci, air ember kalian yang buat ngerendam gitu, sehingga nanti ketika disikatnya lebih mudah, atau ketika proses pencuciannya dengan menggunakan mesin cuci lebih mudah gitu. Makanya ketika mencuci baju harus gunakan deterjen. Kalau gunakan air aja ya nggak akan bersih teman-teman. Gitu. Kemudian terakhir ada sifat listrik antarmuka. Ini adalah gambaran secara skematik ya gitu dari kondisi ketika ada permukaan berkutub positif di sini, maka yang di sini hanya anion gitu. Nah, anion di sini tidak bisa bergerak, dari A sampai B ini tidak bisa bergerak. Gitu. Sementara yang lain bisa bergerak sesuai dengan jarak antara dia sama kutub positif di sini. Gitu. Jadi kita lihat penjelasannya. Nah, di sini ada potensial Nernst dan potensial zeta. Gitu. Tadi kita sudah melihat skema yang di sini, maka yang di sini harusnya lebih mudah.
Gitu. Jadi potensial pada permukaan padatan AA aksen yang disebabkan oleh ion penentu potensial disebut potensial Nernst. AA aksen. Ini potensial Nernst. Gitu. Potensial Nernst, perbedaan potensial antara permukaan sebenarnya dan daerah elektrik netral dari larutan. Potensial yang berada pada bidang geser BB aksen, BB aksen itu mana? Nih. Jadi dari A aksen nanti bergeser nih ke BB aksen, itu disebut zeta potensial. Itu. Atau potensial zeta boleh lah. Perbedaan potensial antara permukaan lapisan yang terikat rapat, bidang geser, dan daerah elektrik netral dari larutan. Potensial zeta merupakan aplikasi praktis dalam stabilitas sistem yang mengandung partikel-partikel terdispersi. Nanti kita belajar suspensi, emulsi, gitu. Jadi yang stabil itu berapa sih? Gitu. Nanti kita akan belajar. Gitu. Jadi harus sampai ke nilai tertentu. Kalau di luar nilai tersebut, biasanya masalahnya akan banyak ya gitu. Kalau suspensi dia mudah apa namanya catching gitu. Catching kan berarti nggak bisa dispersikan kembali. Gitu. Dia tarik menarik lebih dari gaya tolak menolak sehingga partikel akan menyatu atau flokulasi ya gitu. Kalau di suspensi namanya flokulasi. Gitu. Karena secara termodinamika nanti kita belajar lah gitu. Secara termodinamika memang suspensi itu akan apa ya partikel-partikel padatnya tuh cenderung akan bersatu gitu karena secara termodinamika mereka negatif gitu pada sistem yang biasa kita lihat gitu kita kocok dulu kita minum obatnya gitu. Nah itu sebenarnya secara termodinamika mereka negatif gitu untuk ke arah kan pasti akan cenderung ke arah positif ya gitu sehingga mereka akan menyatu kembali gitu karena gaya tarik menariknya lebih besar dengan gaya tolak menolak gitu. Menurut sumber lain, ini ada Ajat dan Chandra 2017, pengukuran potensial zeta itu teknik untuk menentukan muatan permukaan nanopartikel dalam sistem koloid. Itu. Ya, nanopartikel memiliki muatan pada permukaan yang menarik lapisan tipis kontra ion pada permukaan nanopartikel atau Stern layer. Itu nilai dari potensial zeta untuk nanopartikel berkisar antara plus 100 sampai minus 100 milivolt. Nilai ini menentukan kestabilan dari sistem koloid seperti yang tertera pada tabel. Itu. Oke. Sampai sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika bingung, mungkin pertama kali yang harus bisa kalian lakukan adalah baca dulu gitu. Jadi setelah dengar ini, kalian baca bukunya, kemudian setelah baca bukunya, jika masih tidak mengerti, coba kalian lihat literatur yang lain gitu, atau lihat di YouTube atau di yang lain gitu. Tuh banyak penjelasan-penjelasan yang lebih rinci ya gitu. Atau kalau masih nggak paham, kita diskusi di kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap belajar yang maksimal. Jangan malas-malasan.